Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah sediain wadah dan aku udah sediain Indomie juga. Untuk Indominya aku pakai yang jumbo ya teman-teman ya. Kalau kalian nggak mau pakai yang goreng bisa diganti pakai varian yang lain. Dan nggak harus Indomie juga, pokoknya disesuaikan aja sama Indomie favorit kalian. Kita masukin ke dalam baskom dan kita rendam pakai air panas. Kalau kalian nggak mau direndam kayak gini, direbus juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Cuman kalau direbus itu teksturnya bakalan beda banget. Dan setelah 15 menitan ini dia hasilnya. Ini minyak udah lembek, jadi langsung aja aku buang airnya sampai habis. Setelah itu kita langsung aja tambahin bumbunya. Di sini sengaja aku nggak tambahin sayur-sayuran, soalnya kalau Indomie ditambahin sayuran itu tuh rasanya kayak bakwan gitu loh teman-teman. Soalnya mie itu kan terbuat dari tepung terigu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita tambahin kol sama wortel rasanya itu pasti bakal mirip banget kayak bakwan. Terus lanjut di sini aku udah sediain telur. Untuk telurnya aku pakai 2 butir karena telur aku tuh kecil-kecil kayak gini. Kalau menurut kalian telur kalian gede banget, kan ada tuh telur yang gede banget, itu satu aja menurut aku udah cukup. Kalau telurnya udah masuk kita langsung aja aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Sambil nungguin aku ngaduk Indominya ini, aku mau ngingetin buat kalian yang belum ikutan giveaway aku, langsung aja ikutan sekarang juga dengan cara klik like dan komentar di next video aku harus buat apa, dan jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman ya. Untuk syarat dan ketentuannya kalian bisa langsung aja cek di akhir video, aku bakalan tulisin di sini. Dan jangan lupa tonton video ini sampai habis dan jangan di skip-skip. Soalnya aku bakalan kasih sedikit informasi tentang giveaway yang aku buat ini, jadi langsung aja ditonton sampai habis ya teman-teman ya. Kalau Indominya udah tercampur rata, kita langsung aja siapin loyang. Nggak harus loyang sih, pakai wadah apa aja, yang penting tahan panas. Kita langsung aja masukin Indomie yang udah kita buat tadi. Kita padet-padetin nih teman-teman ya, ditekan-tekan aja. Ini sambil kita bentuk-bentuk kayak gini, jangan lupa untuk panasin kukusan. Kalau udah padat kita langsung aja masukin kukusan. Ini kita kukus kurang lebih 15 menit. Langsung aja kita kukus. Dan setelah 15 menit ini dia hasilnya. Kalau udah matang kita langsung aja angkat dan dinginkan. Kita tunggu dingin dulu ya teman-teman ya. Sambil nungguin Indominya dingin, aku bakal langsung aja lanjut buat adonan basahnya. Untuk adonan basahnya di sini aku nggak mau ribet, jadi aku pakai tepung terigu aja. Tapi kalau kalian mau pakai tepung terigu serbaguna itu menurut aku juga sama aja sih. Ini secukupnya aja ya teman-teman ya, kira-kira. Ini menurut aku 3 sendok makan udah cukup banget. Kalau kalian pengen ditambahin perasa juga boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa sih, menurut aku juga nggak ngaruh juga kalau dikasih perasa. Tapi di sini aku tambahin roiko kurang lebih setengah sendok teh. Dan langsung aja aku kasih air sedikit-sedikit sampai adonannya itu kental. Jangan terlalu encer-encer banget ya teman-teman ya. Kalau menurut kalian udah cukup, kalian bisa langsung aja siapin tepung panirnya. Dan kalau udah selesai, kalian bisa langsung aja siapin atau potong-potong Indominya. Ini Indominya udah dingin. Aku saranin kalau kalian pakai loyang seperti ini, untuk loyangnya itu diolesin dulu pakai minyak ya teman-teman ya. Dan ini tuh aku tadi lupa ngasih olesan, jadi harus dipotong dulu pinggir-pinggirnya pakai pisau biar dia tuh bisa keluar gitu loh teman-teman. Agak susah sih ini, walaupun udah pakai pisau, ini kayak bener-bener susah banget. Pokoknya jangan lalai ngasih minyak goreng atau olesan margarin gitu biar dia nggak lengket kayak gini. Dan setelah berbagai cara aku pakai, dan ini dia hasilnya setelah aku copot, agak tengahnya agak kepotong, nggak apa-apa lah ya teman-teman ya. Ini di sini aku bakal motongin panjang kayak gini, tapi kalau kalian mau pakai potongan kalian, maksud aku kayak senyamannya kalian lah. Kalau kalian mau potong kotak persegi panjang atau panjang banget kayak aku ini juga boleh banget. Tuh aku bakalan potong-potong seperti ini. Ini nanti aku bakalan potong lagi jadi 2 ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian mau dipotong dadu, kotak atau kayak gimana itu terserah kalian. Dan aku bakalan pindah dulu ke dalam wadah. Ini hati-hati banget kalau panjang-panjang kayak gini tuh kayak gampang banget patahnya. Tuh aku hati-hati banget. Wow, ini panjang banget sih. Dan selesai dipotong-potong, kalian bisa langsung aja celupin ke dalam adonan basahnya kayak gini. Pelan-pelan banget, soalnya di sini aku pengen adonannya tuh kayak
Indomie katsunya tuh panjang-panjang gitu loh teman-teman. Sebenarnya pengennya sih panjang terus lebar gitu. Cuman karena cetakan aku kayak dipotong lebar tuh kayak susah banget, jadi aku buat panjang-panjang aja seperti ini. Kalau udah dicelupin adonan basah, kita langsung aja masukin ke dalam adonan kering yaitu tepung panir. Ini cara pembuatannya tuh gampang banget, tapi rasanya bener-bener nagih banget dan hasilnya tuh super banyak banget teman-teman. Padahal aku cuma pakai 1 bungkus aja Indominya, tapi aku pakai yang jumbo ya teman-teman ya, biar puas gitu loh makannya. Ini udah selesai. Kalau udah seperti ini langsung aja siap goreng. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Dan ini langsung aja aku goreng ya teman-teman ya. Dipastiin lagi minyaknya udah bener-bener panas. Untuk apinya api yang sedang aja, jangan terlalu panas-panas, soalnya tepung panir itu gampang banget gosongnya. Ini aku bener-bener pelan banget soalnya emang gampang banget patahnya. Jadi kayak kalau kalian gak mau ribet seperti yang aku punya ini, kayak bisa banget dipotong agak pendekan lagi. Pokoknya intinya bentuk atau potongannya tuh gak bakal ngerubah rasa. Jadi kalau kalian mau bentuk potongan kayak gimana pun itu menurut aku juga sama aja. Dan jangan lupa dibalik-balik ya teman-teman ya, ini biar matangnya tuh merata gitu. Dan juga buat kalian yang belum like, boleh dong like-nya sekarang juga. Dan jangan lupa untuk subscribe. Yang belum ikutan giveaway langsung aja ikutan sekarang juga. Aku bakalan tulisin syarat dan ketentuannya di akhir video. Untuk hadiahnya aku bakalan ngasih uang 500.000 buat pemenangnya. Jadi langsung aja dicek sekarang juga. Dan videonya jangan di skip-skip biar kalian tuh tahu tutorialnya, oke? Untuk pemenang giveaway-nya masih ada 2 slot lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau ikutan giveaway aku, kalian langsung aja sering-sering aktif di media sosial aku, YouTube, Instagram ataupun Facebook. Semakin kalian aktif di media sosial aku, semakin banyak peluang buat kalian menang di giveaway aku kali ini. Dan jangan lupa untuk nge-share ke seluruh saudara kalian atau teman kalian, soalnya semakin banyak yang ikutan giveaway, semakin banyak juga giveaway yang aku buat. Jadi langsung aja di-share sebanyak-banyaknya ya teman-teman ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng. Ini masih sebagian aja, sebenarnya jadinya sekitaran 8 potong gitu. Kalau udah seperti ini kalian bisa langsung aja kasih saus. Di sini untuk sausnya aku pakai saus instan aja ya teman-teman ya. Pengennya buat sausnya sekalian. Cuma menurut aku dikasih saus ABC kayak gini aja itu menurut aku udah enak banget sih. Pokoknya bener-bener kayak mantul lah pokoknya. Ini langsung aja aku cobain ya teman-teman ya. Ini tuh kayak kesan pertamanya pasti lembut banget, soalnya ini tadi nggak aku rebus. Wow. Ini langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh cemilan Indomie terendul sih menurut aku. Lembut, renyah, dan gurih banget sih. Pokoknya langsung aja dicobain di rumah. Buat kalian yang mau ikutan giveaway aku, kalian jangan lupa untuk baca detail cara dan ketentuannya di sini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton videoku sampai habis. See you ya di next video. Thank you.